Kita berjumpa lagi di Kana Ministry Podcast dan kali ini kita masih di episode menyambut kedatangan Bapak Paus Fransiskus yang akan datang di awal September ini. Beberapa hari ke depan, Bapak Paus akan menginjakan kakinya di Indonesia walaupun bukan di Pontianak. Dan ini adalah episode terakhir dalam rangka menyambut kedatangan Bapak Paus Fransiskus. Dan episode yang terakhir ini kita akan mengangkat mengenai pandangan Bapak Paus mengenai keluarga. Di episode pertama kita sudah membahas mengenai keluarga, tapi hari ini kita akan membahas lebih dalam mengenai pandangan Bapak Paus mengenai keluarga. Sekaligus kita juga akan berbincang mengenai satu event khusus, satu kegiatan khusus yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini di Paroki Keluarga Kudus, yaitu Misi Umat Vincentian. Dan kita setelah bersama dengan Halo seluruh umat tercinta ya. Selamat. Baik, kita akan berbincang mengenai pandangan dari Bapak Paus mengenai keluarga, dan kita juga akan berbincang juga mengenai Misi Umat Vincentian yang akan dilaksanakan di bulan September ini ya, Romo Puji ya. Baik, sebelumnya kita akan membahas atau mengulang kembali bahwa Bapak Paus sangat perhatian, sangat intens terhadap keluarga, betul begitu ya. Karena keluarga adalah tempat di mana kita akan mendapatkan dan belajar mengenai cinta kasih dan sukacita, betul ya Romo ya? Secara khusus Bapak Paus Fransiskus menuliskan sebuah nasihat kepada kita dalam dokumen yang judulnya Amoris Laetitia, di mana di dalam dokumen itu Bapak Paus ya menyoroti tentang kehidupan perkawinan, kehidupan rumah tangga, tantangan-tantangan apalagi di dunia kontemporer sekarang ini, lalu juga bentuk-bentuk pastoral yang membantu keluarga-keluarga ini. Jadi di dalam nasihat itu ada juga untuk imam, apa yang harus dilakukan, juga untuk keluarga-keluarga, bagaimana mereka harus menyikapi situasi sekarang ini. Baik, kita mungkin fokusnya yang di poin kedua ya Romo ya, Betul. mengenai masyarakat, mengenai umat itu sendiri. Nah, keluarga ini mendapatkan poin yang sangat penting menurut Bapak Paus. Dan tadi Romo juga mengatakan bahwa ada tantangan-tantangan, kendala-kendala yang dihadapi oleh keluarga di zaman sekarang, zaman now. Banyak sekali kendala-kendalanya. Kita akan tidak membahas banyak kendala yang ada karena mungkin bisa sampai besok ya, perbincangan ini karena terlalu banyak kendala. Tapi Bapak Paus pernah mengatakan bahwa untuk menghadapi dan menghilangkan kendala-kendala dan konflik di keluarga itu adalah pertama dengan selalu rutin untuk berdoa bersama, kemudian yang kedua untuk selalu membangun komunikasi. Nah, membangun komunikasi akhir-akhir ini kita mungkin agak sedikit modern ya, karena tidak lagi menyuruh anak menggunakan mulut, ayo makan, ayo kita berdoa bersama, tapi lebih banyak menggunakan gadget. Nah, ini bagaimana nih menurut Romo Puji? Nah, memang kemajuan zaman dengan berbagai macam teknologi yang kita miliki sekarang ini, itu di satu sisi memudahkan kita ya, komunikasi misalnya yang berjauhan dan seterusnya, tetapi di sisi lain bisa juga menjadi penghambat relasi kita, karena kemudian akhirnya perjumpaan itu menjadi relatif ya. Orang merasa saya sudah berjumpa kok walaupun secara online misalnya ya kan begitu, tapi bahwa bertemu, menyapa, bahkan sentuhan fisik, kehangatan, kebersamaan, itu ada nilai yang barangkali itu bisa hilang atau mulai terkikis dengan adanya kemajuan itu. Gitu. Walaupun juga tadi saya katakan dari dua sisi, ada positif negatifnya gitu ya. Misalnya ada satu keluarga yang karena situasinya masing-masing, ekonomi dan seterusnya harus berjauhan. Nah, ini yang menyatukan. Nah kan, jadi ibaratkan pisau lah ya. Pisau itu bisa dipakai untuk kebaikan, untuk masak, tapi juga bisa dipakai untuk sesuatu yang negatif. Menarik, mengenai kebersamaan. Di tahun 2020 sampai dengan di awal 2022, kebersamaan itu tidak bisa kita nikmati secara harakiah. Kita melalui gadget ya. Karena ada pandemi waktu itu. Nah, Bapak Paus juga intens melakukan bahwa di tahun 2022 setelah Covid ini berlalu, mengajak umat untuk berkumpul kembali bersama kembali. Apakah hal ini juga yang memotivasi adanya Misi Umat Vincentian di Indonesia atau di Paroki Keluarga Kudus? Tentu saja. Karena kita menyadari begini, keluarga itu kan seperti fondasi ya, fondasi bagi kehidupan sosial. Baik itu secara umum masyarakat kita, bangsa negara kita, maupun fondasi sosial dalam gereja kita.
Bahkan dikatakan bahwa keluarga itu adalah ecclesia domestica, gereja kecil ya. Meskipun terjemahnya kurang pas lah ya, tapi oke lah. Itu mewakili bahwa keluarga bagian terkecil dalam gereja ini justru dia paling penting karena meletakkan dasar bagi bangunan seluruh gereja ini gitu. Jadi kalau keluarganya baik, ya gerejanya menjadi baik, masyarakatnya menjadi baik. Tapi kalau keluarganya kurang baik, ya ini pengaruh juga kepada keseluruhan begitu. Makanya bagaimana keluarga ini menjadi perhatian bagi kita semua, bagi Bapak Paus kita, juga bagi keluarga Kudus, apalagi kan paroki kita ini berlindung di bawah keluarga Kudus Nazaret, ya kan? Maka ini patronnya, modelnya kita ya, model dari seluruh keluarga beriman itu, seluruh keluarga Katolik adalah keluarga Kudus Nazaret, gitu. Jadi satu, karena keluarga itu dasar, ya, menjadi fondasi dari semuanya. Dua, karena kita berlindung dalam keluarga Kudus Nazaret, dan juga melihat situasi sekarang ini, nasihat Bapak Paus juga, maka paroki ini kemudian membuat suatu program, ya. Mungkin programnya unik ini, di paroki lain mungkin belum ada, dan ini memang pertama kali diadakan di Kalimantan Barat ini. Pertama kali. Kalau di tempat-tempat lain, seperti di Surabaya, di Malang, di Jakarta pernah, di Kalimantan Selatan pernah, itu mereka sudah pernah mengalami. Tapi di Kalimantan Barat ini, pertama kalinya kita akan mengadakan. Menarik sekali. Nah, ini mengenai misi Umat Vincentian, konsepnya seperti apa nih, Romo? Misi Umat Vincentian itu sebenarnya adalah bentuk pelayanan retret untuk seluruh umat. Retret untuk seluruh umat. Biasanya kalau retret, kan umatnya yang datang ke rumah retret, kemudian dibimbing di situ oleh seorang pembimbing pendamping selama beberapa hari, atau bisa juga sampai 1 bulan, gitu ya, retret besar. Tapi kalau misi Umat Vincentian terbalik, bukan umatnya yang pergi ke tempat retret, tapi pembimbingnya yang datang kepada umat. Nah, jadi paroki kita nanti akan menghadirkan istilahnya misionaris-misionaris. Pastor, bruder, suster, frater, mereka yang akan menjadi pembimbing retret untuk umat. Nah, di dalam kegiatan itu, nanti para misionaris ini akan live in, tinggal di tengah-tengah umat. Jadi mereka akan dibagi di setiap lingkungan, dan kemudian lewat berbagai macam kegiatan mereka memberikan bimbingan rohani kepada seluruh umat yang ada di situ. Sehingga yang dirangkul, yang dilayani jauh lebih besar daripada kalau orang harus pergi ke rumah retret, gitu ya. Begitu. Baik. Nah, ini misi Umat Vincentian, untuk temanya ini juga cukup menarik, yaitu keluarga beriman. Jadi kita ngomongin tentang keluarga. Nah, keluarga beriman, kenapa tema ini yang diambil, Romo? Ya, itu tadi. Pertama karena keluarga fondasi. Yang kedua, iman juga fondasi. Ya, fondasi dari kehidupan kita. Ya. Iman itu ibaratkan menjadi darah dalam tubuh kita. Gitu. Kita punya organ-organ dalam tubuh nih. Ada otak, ada jantung, ada paru-paru, ada otot, dan semuanya. Semuanya ini tidak akan bisa berfungsi dengan baik kalau tidak ada darahnya. Nah, itu seperti itulah iman itu. Jadi iman itu menjadi darah dalam kehidupan kita. Ya, kita punya uang, kita punya pekerjaan, kita punya keluarga yang baik, kita punya macam-macam. Tetapi kalau tidak ada iman yang melingkupi semua, mewarnai semua, menggerakkan semua, nggak bisa, ya kan? Kemudian pertanyaannya, apakah dia masih bisa mengaku sebagai orang Katolik? Nah, kan pertanyaan gitu. Kalau dia mengaku orang Katolik, jadi bukan hanya ketika dia berdoa di gereja saja, dia beriman, tapi bagaimana dia di keluarganya terutama, bagaimana relasi dia dengan pasangan, bagaimana dengan anak-anaknya, bagaimana di tempat kerja. Semuanya itu harus ada warna imannya gitu. Dan keluarga
itu adalah sekolah iman yang pertama. Sekolah iman yang pertama. Sekolah iman yang pertama. Jadi dari situ orang tua memberikan contoh, bukan hanya Betul. mengajar, bukan hanya mendidik, tapi juga memberi contoh begitu. Exactly. Ya. Baik, seperti ini ya tema utama yang diambil oleh Bapak Paus untuk datang ke Indonesia dan beberapa negara lainnya, yaitu faith, fraternity, dan compassion. Jadi memang apa ya, faith atau keimanan itu harus selalu diasah dan harus selalu dikelola dengan baik ya Romo ya. Nyambung dengan Bapak Paus kita kan? Nyambung dengan Bapak Paus kita. Baik. Berarti nanti para misionaris ini akan bergabung, akan bersatu bersama dengan umat-umat yang ada di lingkungan masing-masing. Nanti mereka akan melakukan berbagai kegiatan. Selain juga nanti para misionaris ini juga akan datang ke rumah-rumah. Betul. Kegiatannya ada 2 kegiatan besar. Ada 2 kegiatan besar. Apa aja? Pertemuan bersama. Nah, di situ nanti para misionaris ini akan menyampaikan, mengajak kita mendalami kitab suci, sharing. Nah, pertemuan besar bersama seluruh umat, dan yang kedua adalah kunjungan keluarga. Ya. Jadi para misionaris ini akan datang ke rumah-rumah umat ya untuk menyapa, untuk berbagi pengalaman, mungkin ada sharing iman, pergulatan yang dialami oleh umat. Nah, sambil misionaris juga belajar dari kehidupan umat secara nyata gitu. Dan juga mendoakan keluarga-keluarga itu. Tapi minta maaf sebelumnya, disclaimer ini. Karena ini kan kita kegiatannya hanya 4 hari. Iya. Tapi saya mau nanya nih Romo. Pertanyaan selanjutnya ini adalah berapa lama yang akan dilakukan? Ya, betul. Eventnya berapa lama? 4 hari ya? Biasanya kalau misiuman yang dilakukan di Surabaya, di Malang, di Jawa, itu kami mengadakan 10 hari. 10 hari, tapi karena kita baru pertama kali di Kalimantan ini, juga menyesuaikan dengan kesibukan, aktivitas macam-macam, kita ambil 4 hari saja. Dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa? Tanggal 13 sampai dengan tanggal 16 September 2024. Saya ulang, tanggal 13 sampai 16 September 2024. Ya. Baik. Nah, ini 4 hari, Romo. Efektif nggak sih sebenarnya? Tadi Romo udah informasikan sih, sebenarnya kalau di daerah lain 10 hari. Kalau 4 hari efektif tidak? Apakah nanti akan ada kelanjutannya atau bagaimana? Ya. Kalau yang misi umat yang 10 hari, itu para misionaris punya kesempatan cukup leluasa untuk bisa mengunjungi setiap keluarga di lingkungan. Tapi karena kita hanya 4 hari, pasti tidak bisa semua. Apalagi kalau jumlah kakak di lingkungan itu cukup besar. Cukup besar. Ya, pasti tidak bisa semua. Maka nanti ya mohon pengertian, para misionarisnya kan tertentu ya, acak atau pokoknya ya ada keluarga-keluarga itu yang diprioritaskan. Tapi yang lain nggak usah cemas, nggak usah khawatir, karena kita berharap kegiatan misi umat ini akan ada follow up-nya, ada tindak lanjutnya, maksud saya. Ya, jadi apa yang hasil dari pertemuan dengan umat, kegiatan yang pertama dilakukan ini, nanti kita akan pertimbangkan, kita olah lagi, nah akan ada tindak lanjutnya, gitu. Baik, kalau boleh tahu bocorannya Romo, untuk setiap lingkungan ini apakah disesuaikan dengan jumlah umatnya atau untuk misionarisnya ini, atau memang semua mendapatkan seragam berapa jumlah misionaris yang akan diterjunkan di lingkungan-lingkungan itu? Tentu saja sangat tergantung dari jumlah kakak di lingkungan itu ya. Kalau jumlahnya besar ya tentu kita mengusahakan misionarisnya lebih banyak daripada yang lingkungannya kecil ya. Dan juga karena di Kalimantan ini juga terbatas, mungkin juga partisipasi dari misionaris, dari biarawan-biarawati, pastor mungkin masih belum besar, sehingga jumlah kita juga terbatas misionarisnya. Jadi mungkin satu lingkungan 1 atau 2, maksimal 3 kalau memang sungguh-sungguh lingkungannya besar. Dari total berapa itu Romo misionaris? Ada sekitar 50-an misionaris. Ini dari seluruh Indonesia atau dari Kalimantan Barat? Pada umumnya dari Kalimantan Barat, dari Pontianak khususnya. Dari Pontianak. Kita melibatkan para frater diosesan yang studi di STT Pastor Bonus, para suster di sekitar Pontianak ini ada ada SMFA, ada KSF, ada SDC, ada Putri Kasih, mungkin ada juga yang lain.
Masih ada masih ini ya, Ya, masih ada kemungkinan akan ada kemungkinan. misionaris lagi. Kemudian juga ada 3 frater CM yang kebetulan pastoral kami libatkan juga di sini. Tentu saja ada pastor-pastor CM yang juga terlibat. Domus Kalimantan Barat dari pedalaman, dari Serawai, dari Menukung, dari Nangapino, mereka datang bergabung ke Berkumpul sini. ya. Ya. Dan juga dari tim Misi Umat Vincentian Indonesia yang berkantor pusat di Kediri, Jawa Timur. Mereka yang menjadi apa namanya, istilahnya steering komitenya ya, yang memberi Mentor, masukan, ya. mentornya, materi-materi mereka yang menyiapkan semuanya itu. Materinya boleh dapat info nggak kita, Romo? Apa yang akan diberikan? Sama ya, seragam semua? Seragam, semua lingkungan akan mendapat materi yang sama. Apa infonya? Apa yang akan diberikan nanti materinya? Materinya seputar keluarga, pendalaman, ya, artinya umat akan diajak untuk melihat pengalaman akan Allah. Pengalaman akan Allah yaitu orang beriman itu berarti orang mengalami Tuhan, ya. Nah, beriman berarti orang mengalami Tuhan. Dan kemudian materi yang akan diberikan itu berarti keluarga-keluarga ini akan diajak untuk melihat kembali, menemukan kembali sukacita, kegembiraan ketika mereka mengalami Allah dalam keluarganya. Bahwa keluarga itu dicintai oleh Tuhan. Nah, ini untuk menumbuhkan imannya mereka. Baik. Gitu sih. Romo, kalau boleh tahu, ini kan para misionaris ini akan datang ke rumah-rumah, tapi tidak bisa semuanya ya, karena ada keterbatasan waktu ya. Ya. Nah, kalau boleh tahu, yang disasar atau target yang dijadikan tempat untuk berkunjung itu seperti apa keluarganya? Ya, yang terutama yang paling kurang tersapa. Karena begini ya, minta maaf umat ya, bukan kami ini tidak mau, tetapi ya mohon dipahami. Misalnya, contoh kecil saja. Paroki kita ini umatnya ada 6.602 jiwa. Terdiri dari 1.804 keluarga. Nah, kami yang melayani pastornya cuma 2. Pasti banyak sekali keluarga yang tak tersapa, yang tak terlayani dengan baik, begitu. Nah, kami utamakan yang paling kurang tersapa inilah, ya mungkin yang sakit, yang sudah sepuh, sudah tua, atau yang tempatnya jauh, atau mungkin yang selama ini belum mengenal lingkungannya, sudah tinggal di situ, tapi saya yang Katolik ini orangnya di mana ya? Kok saya kayaknya sendirian di situ. Padahal ada lingkungan dan seterusnya. Biasanya kalau misi umat, ketika suster, frater kunjungan, itu kan jalan kaki, lalu kalau suster kan pakai seragamnya itu ya. Kemudian mampir ke suatu rumah, kemudian ada yang melihat, dan kalau orang Katolik itu dia, suster, saya juga Katolik loh. Mampir. Lalu banyak umat yang belum terdata, belum tersapa, itu akhirnya, ternyata dia juga Katolik, didaftar, dilibatkan lagi, gitu. Berarti intinya pertama, para misionaris ini mendapatkan data dari pengurus lingkungan. Ya. Yang kedua, setelah turun ke lapangan, akhirnya secara random, akhirnya akan terdata lagi ya. Menemukan umat-umat yang itu tadi. Yang seperti puzzle ya, hilang atau tidak terapa, tidak tersapa itu. Itulah. Justru itu tujuannya. Itu tujuannya supaya umat merasakan kehadiran dan pelayanan gereja. Itu. Kadang-kadang ada juga yang merasa pelayanan itu kan seperti eksklusif, mereka yang bisa hadir, mereka yang terlibat. Enggak, ini untuk seluruh umat. Nah, inilah cara untuk bisa menyentuh hati semua umat. Dengan cara menjemput bola ya. Betul. Nah, poinnya nanti supaya seluruh keluarga itu mengalami sukacita. Nah, imannya bertumbuh, mengalami Tuhan, kemudian dia mengalami sukacita. Dan ternyata nanti di akhir ada yang merasa, saya belum dikunjungi, saya pengen dikunjungi lagi, gimana tuh Romo? Ada sesi kedua nanti? Ada sesi kedua, nanti kita lihat lah. Baik, ini adalah sesi yang pertama, perdana, jadi diadakan 4 hari dulu. Ya. Sekaligus untuk evaluasi di waktu yang akan datang. Tentu banyak sekali kekurangan,
Ya kan, mungkin banyak umat yang komplain, Romo kok nggak ini. Pasti, itu pasti. Ya. Tapi ya kita mengusahakan, ya namanya kita mengusahakan. Nanti kita belajar dari pengalaman ini, berikutnya kita akan usahakan lebih baik. Baik, terakhir Romo, ada yang ingin disampaikan mengenai misi umat Vincentian ini kepada umat-umat keluarga kudus dimanapun yang berada nonton ini? Poinnya saya ingin supaya umat dengan kesadarannya sendiri mau terlibat, gitu ya. Jadi mau didatangkan, bahkan paus datang ke Indonesia, kalau kita ini tidak dengan kesadaran mau datang menyambut, ya tidak ada gunanya, ya kan? Maka kami mengharapkan umat mau berpartisipasi, mau terlibat, mau hadir, ya karena kan ini misionaris ini kan bisa dikatakan baru datang, belum mengenal umat gitu ya. Kalau kita sendiri nggak hadir, ya nggak menemukan apa-apa. Misionarisnya juga nggak bertemu dengan umat. Maka saya mengharapkan seluruh umat mau berpartisipasi, mau terlibat. Ya, sebelum pelaksanaan sampai tanggal 13 nanti, ayo kita berdoa. Mohon supaya misi umat ini bukan menjadi karya manusia, tapi ini menjadi karyanya Allah sendiri. Ini misinya Tuhan. Ya, seperti di lagu theme song-nya itu, misi kita adalah misi Kristus, ada theme song-nya itu ya. Jadi supaya ini Tuhan sendiri yang bekerja, Tuhan yang menyapa, Tuhan yang hadir di tengah-tengah Anda. Amin. Amin. Baik, terima kasih Romo. Semoga benar sekali ya keterlibatan dari umat ini sangat dibutuhkan, dan jangan membuka pintu, jangan menutup pintu, jangan menutup hati, karena kalau tidak terbuka, siapa yang akan masuk ke dalam ya? Betul ya Romo ya. Baik, ini adalah episode terakhir dari podcast kita khusus untuk menyambut kedatangan Bapak Paus kita yang akan datang di awal September nanti. Dan mungkin kita juga tidak bisa secara langsung, ada beberapa yang bisa datang hadir langsung ke GBK menyambut langsung, bermisa langsung dengan Bapak Paus, tapi ada juga banyak di antara kita yang tidak bisa hadir di sana, tapi semoga kita mendapatkan sukacita untuk itu ya Romo ya. Ada rencana kita mau bikin nonton bareng. Nobar. Nobar, keren. Kita akan lihat siaran langsung. Nah, memang disarankan oleh Keuskupan supaya umat yang tidak bisa hadir di GBK, kita bisa bersama-sama ikut berdoa, merayakan secara live streaming. Baik, ditunggu nobarnya ya Romo ya. Semoga berhasil ya. Baik, dengan demikian berakhir sudah podcast kita pada hari ini, dan terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti podcast kami dari 1 sampai ke 6. Semoga kita berdoa saja, semoga Bapak Paus hadir di sini memberikan sukacita yang luar biasa dan lancar semua. Amin. Yang telah direncanakan sesuai jadwal, dan setelah itu sukacita itu walaupun Bapak Paus pergi, sukacita itu tetap tinggal dalam hati kita. Amin. Dan untuk itu saya ingin berterima kasih juga kepada Romo Uji, Romo Greg, dan juga beberapa Romo undangan yang telah hadir di podcast-podcast sebelumnya. Dan juga terima kasih kepada adik-adik Komsos yang telah membantu terjadinya adanya podcast ini. Semoga kita bisa melanjutkan lagi podcast ini dengan episode-episode yang lain. Dan ditunggu juga partisipasi dan keterlibatan Anda para umat untuk terlibat dalam podcast ini. Sekali lagi, terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.